Dalam chapter ini kita akan menemukan sebuah petunjuk besar mengenai ambisi Trafalgar Law dalam mencari One Piece. Tidak hanya itu, kita juga akan melihat Yamato mulai mengeluarkan taringnya. Apakah Yamato bisa berubah menjadi naga seperti bapaknya? Halo teman-teman, saya adalah anak buah Bagi, penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Jika di chapter kemarin kita disuguhi sebuah momen yang berpotensi menjadi salah satu momen terbaik di sepanjang serial One Piece, kali ini kita disuguhi banyak petunjuk dan godaan secara visual yang mampu menggelitik rasa penasaran kita. Judul chapter kali ini adalah Pulau Orang-Orang yang Kuat. Sebuah judul yang pas untuk mendeskripsikan keadaan di Pulau Onigashima saat ini. Karena ada banyak bajak laut dengan reputasi dan kekuatan yang mengerikan sedang saling bertarung di dalamnya. Ditambah lagi, dengan terlibatnya para pendekar tersohor yang berasal dari negeri Wano. Sayang sekali belum ada cerita sampul baru untuk chapter kali ini. Sebagai gantinya, kita mendapatkan gambar ilustrasi tentang dua kuda nil ompong yang sedang gosok gigi. Hanya saja, kuda nil yang sebelah kanan memiliki jenggot dan dua kekuatan buah iblis yang dahsyat dalam genggamannya. Kalian pasti tahu siapa kuda nil yang berjenggot tersebut. Adegan di bagian akhir chapter kemarin berlanjut di chapter kali ini. Tama, sang ratu hewan buas yang sesungguhnya, berhasil menyelamatkan Nami dan Usopp yang sedang sekarat. Mereka pergi melarikan diri dengan cara menaiki Komachio. Page One dan Ulti yang kesal karena mangsa mereka pergi diantisipasi oleh Hihimaru yang diperintahkan oleh Tama untuk menghadang ganda campuran dinosaurus tersebut. Ketika Nami bertanya kepada Tama tentang bagaimana caranya Tama datang ke Onigashima, Tama menjawab bahwa dia datang ke sana dengan cara menumpang kapal musuh. Ini adalah hal menarik pertama di chapter 996 yang mengundang rasa penasaran kita. Kapal musuh yang dimaksud oleh Tama di sini bisa dipastikan bukan kapal dari para bajak laut generasi buruk yang beraliansi dengan Luffy atau para samurai yang setia kepada klan Kozuki. Ada beberapa kemungkinan mengenai kapal musuh tersebut. Entah itu kapal bajak laut Big Mom, kapal bajak laut Kaido, maupun kapal angkatan laut. Jika berbicara mengenai kesempatan Tama untuk menyusup atau menumpang dalam kapal musuh yang saya sebutkan tadi, kemungkinan Tama untuk menyusup di kapal bajak laut Big Mom dan kapal angkatan laut bisa dibilang sangat kecil sekali. Selain dihuni oleh para anak-anak Big Mom yang kekejamannya tak mengenal kompromi, rasanya sulit untuk membayangkan bagaimana caranya Tama menyusupkan Komachio dan Hihimaru di kapal yang bahkan terakhir kali kita lihat sedang terjun bebas di air terjun pintu masuk negeri Wano dan belum diketahui nasibnya sekarang. Sedangkan untuk kemungkinan Tama menyusup ke kapal angkatan laut, bagaimana mungkin Tama menyusup ke kapal mereka di saat angkatan laut sendiri enggan untuk ikut campur dengan urusan yang ada di negeri Wano? Akan tetapi, seandainya Tama benar-benar menyusup di kapal angkatan laut, ada kemungkinan kita akan menjumpai anggota Sword selain Diaz Drake ke depannya. Atau siapa tahu itu bukan kapal, melainkan jalur es Aokiji yang sedang asik goes dengan sepedanya. Kemungkinan besar Tama menyusup ke kapal bajak laut Kaido. Seandainya kapal bajak laut Kaido tersebut diawaki oleh pengguna buah iblis Zoan buatan, maka ada kemungkinan Tama menjinakkan para awak kapal tersebut lalu memerintahkan mereka untuk mengantarnya ke Onigashima. Sejauh ini, mungkin opsi ini yang terbilang cukup rasional. Tapi siapkan sedikit dosis skeptisisme kalian terhadap opsi-opsi tersebut. Bisa saja prediksi saya salah semua, karena tak jarang realisasi imajinasi Oda unsur kejutannya di luar batas kemampuan kita berspekulasi terhadap karyanya. Seandainya nanti prediksi saya ada yang benar, like video ini dan subscribe channel YouTube Anak Buah Bagi ya. Lanjut ke adegan selanjutnya, kita mendapati Yamato sedang dikeroyok oleh pasukan anti huru hara yang dipimpin oleh Sasaki. Menariknya di sini pasukan anti huru hara tersebut disebut oleh Sasaki sebagai unit lapis baja. Mungkin karena sebagian besar dari mereka menggunakan perisai baja dan senjata kaliber besar dengan peluru hulu ledak. Secara harfiah, mereka adalah tank yang berjalan, jalan kaki lebih tepatnya.
Upaya Sasaki dan unit lapis bajanya untuk menghentikan Yamato dibuyarkan oleh Hacha yang sedang mengejar Franky. Salah satu serangan Hacha yang dilancarkan secara membabi buta membuat tanah tempat Yamato, Shinobu, dan Momo berpijak runtuh. Akibatnya, mereka bertiga jatuh ke ruang bawah tanah. Sebelum jatuh, Yamato geram karena serangan-serangan yang dilancarkan oleh unit lapis baja Sasaki. Saking geramnya, gigi Yamato berubah menjadi taring yang mirip seperti taring hewan buas. Ekspresi terkejut yang ditunjukkan oleh Sasaki mampu mewakili ekspresi kita sebagai pembaca yang mungkin sama-sama melihat taring tersebut untuk pertama kalinya. Saat terjatuh ke ruang bawah tanah, Yamato masih sempat melancarkan serangan jarak jauh dengan gada besinya yang mengenai dagu bagian bawah Hacha dan sukses meng-KO-nya dalam satu serangan tersebut. Yamato sukses membawa Shinobu dan Momo kabur dari kepungan unit lapis baja yang dipimpin oleh Sasaki. Yamato berusaha meyakinkan Momo untuk tetap bertahan karena menurut Yamato, Momo adalah orang yang akan membimbing dunia menuju fajar. Dengan kaburnya Yamato, Momo, dan Shinobu ke ruang bawah tanah, mungkin kedepannya kita akan melihat pertarungan antara unit lapis baja Sasaki melawan Franky Shogun. Di ruang bawah tanah B2 di bawah Yamato dan yang lainnya berada, kita menemui Trafalgar Law yang sedang asik menebas anak buah Kaido yang menghalangi jalannya. Sejenak kemudian, sambil berjalan ke arah sebuah poneglyph, Law mengingat kembali saat ia memberitahukan identitas aslinya kepada Nico Robin. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Trafalgar Law adalah orang yang tidak mudah percaya kepada siapapun. Law bahkan tidak memberitahukan identitas aslinya sebagai keturunan klan D kepada awak kapalnya sendiri. Poneglyph yang ditemukan oleh Law bukan root poneglyph yang dicarinya. Kita semua tahu, Law juga menginginkan One Piece. Akan tetapi, tujuan Law mencari One Piece adalah untuk menemukan kebenaran tentang jati dirinya dari nama D yang disandangnya. Law ingin sebuah kejelasan dari nama yang membawa takdir terkutuk dalam kehidupannya. Kita tahu, Trafalgar Law adalah karakter yang sangat cerdik. Law punya rencana dan asumsi tersendiri sebagai cara terbaik untuk menemukan One Piece. Apalagi kalau bukan berpetualang bersama dengan kru topi jerami di mana ada satu-satunya orang di dunia ini yang mampu membaca poneglyph. Di lantai 3 kastil Onigashima, Kid yang dibantu oleh Killer sedang menjadi pengepul besi bekas yang akan digunakan untuk menghantam wajah Kaido nantinya. Beginilah nuansa persahabatan yang seperti seharusnya, saling bahu-membahu dalam keadaan susah dan senang. Sementara itu, di atap kubah tengkorak, Kaido berhasil menyapu bersih para samurai sarung pedang merah yang selama ini dihadapinya. Sedangkan di panggung utama, Big Mom meloncat-loncat dengan antusias menuju tempat Kaido berada. Kira-kira ada urusan apa Big Mom buru-buru ingin ke tempat Kaido berada? Apa Big Mom khawatir dengan keadaan Kaido? Saya rasa tidak akan seperti itu. Luffy, Sanji, dan Jinbe tak ingin ketinggalan bergegas menuju ke tempat Kaido berada. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Sanji mendengar suara misterius dari Ken Bunsoku Haki-nya. Sepertinya suara tersebut adalah suara jerit manja seorang wanita yang sedang melakukan sesuatu dalam hitungan mundur. Dilihat dari ekspresi raut wajah Sanji, sepertinya suara tersebut bukan suara seorang wanita yang sedang enak-enak. Mungkin saja suara yang didengar oleh Sanji ada kaitannya dengan Big Mom yang sedang buru-buru menuju ke tempat Kaido. Taring yang ditunjukkan oleh Yamato bisa jadi petunjuk bagi kita bahwa Yamato akan menunjukkan kemampuan bertarungnya secara penuh ke depannya. Sebagaimana idiom menunjukkan taring dalam bahasa Jepang identik dengan istilah unjuk gigi dalam bahasa Indonesia. Upaya Trafalgar Law untuk menemukan One Piece ternyata untuk menemukan jati diri dan arti dari nama pembawa takdir buruk yang disandangnya. Tentunya keinginan Law untuk menemukan One Piece takkan muat untuk dibahas secara penuh kali ini. Maka dari itu, saya akan berencana membahas tujuan Law tersebut secara spesifik dan mendetail dalam waktu dekat. Kabar baiknya minggu depan One Piece tidak libur. Mungkin Oda sedang semangat-semangatnya untuk memanjakan para penggemar karyanya, atau mungkin sedang dikejar deadline.
kita akan mendapati chapter 1000 di akhir tahun ataupun di tahun baru seandainya One Piece tidak libur dalam bulan Desember. Ambisi sebenarnya Trafalgar Law dalam menemukan One Piece tentunya menambah daya tarik misterius tersendiri bagi nilai karakternya. Tak heran, Trafalgar Law menjadi salah satu karakter yang paling populer dalam serial One Piece. Jika kalian tertarik untuk mengetahui soal kepopuleran karakter Trafalgar Law yang mampu dijadikan sebagai karakter utama, seandainya Luffy bukan karakter utama serial One Piece, silahkan cek video pembahasannya di channel YouTube Anak Buah Bagi. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah bantu subscribe sehingga channel Anak Buah Bagi kini memiliki 500 subscriber. Terus dukung channel YouTube Anak Buah Bagi dengan cara like videonya dan subscribe channelnya supaya teman-teman bisa terus dapetin konten review chapter maupun pembahasan seputar One Piece yang mantul seperti ini. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya dan selamat berakhir pekan.